Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa yaftaha lana futuhal arifin wa yufaqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan salat, ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna surat Al-Fatihah, dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas secara ringkas tentang makna-makna surat Al-Fatihah. Ini sudah selesai kan? Al-Fatihah sudah ya? Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan perkataan amin atau doa amin, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi pekan lalu kita sudah membahas apa? Makna singkat dari Al-Fatihah. Ya, kemudian sekarang kita lanjutkan pada pembahasan amin. Nah, Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin bisa dicatat. Yang pertama, siapa saja yang dianjurkan membaca amin. Ini poin yang pertama. Siapa saja yang dianjurkan membaca amin. Nah, yang pertama adalah imam. Jadi yang membaca amin itu siapa? Imam. Kemudian makmum. Kemudian di saat sholat sendirian, di saat sholat sendiri, betul. Di saat sholat sendiri. Nah, jadi yang pertama siapa? Imam. Yang kedua siapa? Makmum. Kemudian juga dianjurkan ketika kita sholat sendiri atau tidak berjamaah. Nah, ini poin yang pertama. Nah, yang kedua, apakah amin ini dibaca jahar atau sir? Kapan dibaca jahar, kapan dibaca sir? Nah, jahar artinya keras, sir artinya apa? Dengan suara pelan. Nah, jadi poin yang kedua apa? Dibaca jahar atau sir, gitu aja. Jahar atau sir, dibaca jahar atau sir. Nah, jawabannya, kalau sholatnya jahar berarti dibaca jahar. Kalau sholatnya sir berarti dibaca sir, baik berjamaah maupun sholat sendiri. Nah, jadi tak ulang, kapan amin itu dibaca jahar atau sir? Ya, kaidahnya, jawabannya ketika kita sholatnya jahar. Apa itu sholat jahar? Subuh, maghrib, isya, maka aminnya juga jahar. Maksudnya jahar di sini ya tentunya rakaat pertama dan rakaat kedua, rakaat ketiga, empat ya tetap. Jadi mengikuti bacaan sholatnya. Kalau bacaan sholatnya itu jahar berarti aminnya jahar. Kalau bacaan sholatnya itu sir seperti rakaat ketiga dan empat sholat isya, nah, maka itu juga aminnya dibaca sir. Apalagi zuhur sama asar, semuanya sir dari rakaat pertama sampai rakaat keempat. Jadi mudah aja. Jadi kapan saya mengeraskan suara aminnya? Ketika sholatnya jahar. Kapan dipelankan? Kapan dibaca sir? Ketika sholatnya sir. Kecuali wanita yang sholat terus imamnya laki-laki. Harusnya kan kalau jahar berarti mau makmum mau imam tetap bersuara, tetap dijahar, tetap dikeraskan. Tetapi kalau imamnya laki-laki,
kemudian makmumnya perempuan dan sholat jahar, bacaannya jahar, misalnya sholat rakaat pertama, rakaat kedua, sholat maghrib, berarti apa? Jahar. Tapi karena makmumnya wanita, maka makmumnya ini bacaannya sir, tidak usah berteriak, tidak usah berteriak di belakang. Nah, tapi yang jamaah laki-laki ya tetap menjahar, baik dia imam maupun makmum ataupun sholat sendiri. Sholat sendiri maksudnya dia sholat di rumah, misalnya sholat maghrib dan isya. Rakaat pertama dan keduanya tentunya disunnahkan untuk mengeraskan suara. Meskipun sholat sendiri, kita tetap disunnahkan untuk mengeraskan suara. Baik kita sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Maka ketika di rumah juga ya aminnya juga dikeraskan. Nah, ini poin yang kedua. Berarti poin yang pertama apa? Siapa saja yang membaca amin tadi. Siapa yang dianjurkan membaca amin? Imam, makmum, ataupun sholat sendiri. Kapan jahar dan kapan sir? Ya sesuai bacaannya, sesuai bacaannya. Kalau bacaan sholatnya disunnahkan jahar, berarti aminnya juga jahar. Kalau bacaannya disunnahkan sir, seperti sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib rakaat ketiganya, atau sholat isya rakaat ketiga dan 4, berarti bacaan aminnya juga sir. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga tentang kapan kita membaca amin. Kapan kita membaca amin? Naam. Jadi sunnahnya itu kapan kita membaca amin? Sunnahnya adalah setelah bacaan Al-Fatihah dengan jeda satu nafas. Dengan jeda satu nafas. Jadi sunahkan ada jedahnya, disunahkan ada jedahnya. Namanya sakta. Namanya apa? Sakta. Tapi saktanya sakta qosiro. Apa itu sakta qosiro? Ya, tidak lama. Kira-kira satu nafas. Waladhdallin. Nafas amin. Tidak boleh jeda lama. Tidak boleh jeda lama. Nah, karena dalam hadis yang sahih disebutkan, ya, di sini dikatakan, Anda bacakan hadisnya. Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Artinya apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di saat imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Nah, faman wafaqa qauluhu qaulal malaikati, siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, sahihul Bukhari. Nah, jadi siapa yang aminnya itu bersamaan, tak ulang hadisnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Artinya, nah, arti daripada hadis ini, idza qala al-imam, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika imam mengatakan apa? Membaca ghairil maghdubi alaihim faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Kenapa? Faman wafaqa. Naam, faman wa qauluhu qaulal malaika, siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perlu kita memperhatikan kapan kita melafadzkan amin, kapan kita membaca amin, ya. Karena apa? Fadilahnya sangat luar biasa. Apa fadilahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, sahihul Bukhari. Jadi dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Salah satu fadilah mengucapkan amin setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, maka sekarang pertanyaannya, kapan malaikat itu membaca
amin supaya kita bersamaan, supaya amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat. Ya, jawabannya setelah apa? Setelah Al-Fatihah dengan satu sakta, atau bersamaan dengan aminnya imam, bersamaan dengan aminnya imam. Jadi seluruh gerakan imam itu, seluruh bacaan imam itu, ya kita diperintahkan, kita dianjurkan, misalnya imamnya takbir, ya kita kapan bertakbir? Ya setelah imam, setelah Allahu Akbar, setelah bar baru kita bergerak. Setelah bar baru kita bergerak. Artinya apa? Seluruh gerakan sholat, ya, kita mengikuti imam setelah gerakannya imam, kecuali satu, kecuali amin. Aminnya kita disunnahkan untuk bersamaan, bukan setelahnya. Bukan imam dulu amin, selesai nunnya min, baru kita amin. Enggak. Tapi sunnahnya bersamaan. Sunnahnya bersamaan. Nah, maka imamnya perlu ngaji juga. Maka imamnya perlu ngaji. Kenapa perlu ngaji? Ya supaya jangan sampai imamnya tidak baca amin. Meskipun ini bukan rukun, tapi maksudnya ada fadilah yang ditinggalkan. Kalau makmumnya tidak mendengarkan aminnya imam, akhirnya makmumnya nunggu, ya kan? Nunggu. Tiba-tiba baca Bismillahirrahmanirrahim, baca surat. Padahal makmumnya nunggu-nunggu kapan imamnya membaca amin. Jadi kapan imam disunahkan membaca amin? Tadi jawabannya apa? Setelah Al-Fatihah dengan sakta qashiro. Apa itu sakta qashiro? Dengan jedah yang ringkas. Ukurannya apa? Satu nafas. Nafas. Jadi bukan waladhdallin terus diam lama terus amin. Tidak seperti itu. Jadi bagusnya apa? Waladhdallin, ambil nafas satu terus gitu. Baru makmumnya juga jangan tunggu selesai imamnya dan jangan mendahului imam. Jadi kapan kita sebagai makmum, kapan kita membaca amin? Ya, jangan sebelum imam, jangan setelah imam. Nah, jadi kapan? Bersamaan dengan imam. Kalau kita mau mendapatkan fadilah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena aminnya malaikat itu bersamaan dengan aminnya imam. Dan siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lampau, yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kapan amin ini tidak dianjurkan? Tidak dianjurkan, maksudnya kita tidak disunnahkan lagi membaca amin, atau telah gugur. Nah, tidak usah membaca amin. Nah, dalam kondisi apa? Yang pertama, jadi pertanyaannya apa? Kapan bacaan amin ini tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan, atau bisa menjadi gugur. Yang pertama ketika sudah diam lama. Jadi waladhdallin, diam lama. Kalau sudah lama diamnya, sakta tawila, maka tidak usah lagi baca amin. Ini yang pertama. Jadi kapan kita dianjurkan? Ya ketika selepas Al-Fatihah dengan kira-kira satu nafas. Kira-kira dengan jeda apa? Satu nafas. Tidak boleh dengan jeda yang lama. Diamnya lama. Waladhdallin, diam yang lama baru amin. Kata amin setelah jeda lama ini tidak dianjurkan. Yang kedua, ketika kita sudah baca surat. Kalau kita sholat sendiri, atau ketika kita imam, atau ketika kita jadi misalnya kita tiba-tiba waladhdallin, tiba-tiba langsung baca bismillah, terus teringat, wah tadi belum baca amin. Anda usah kembali ke amin, teruskan saja
bacaan surat-surat pendeknya atau surat-surat yang lainnya. Nah, jadi ketika kita sudah membaca bis, kemudian teringat kita belum membaca amin, berarti sudah waktunya sudah lewat, sudah tidak disunnahkan lagi untuk membaca amin. Kenapa? Ya karena sudah pindah ke surat, ke bacaan surat. Nah, dan yang terakhir ya tentunya tapi ini jarang ya, ketika kita sudah ruku, baru teringat, tadi belum baca amin. Nah, ini tentunya ini jarang. Artinya apa? Bacaan amin itu dianjurkan ya ketika selepas Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah dengan apa? Sakta qasirah. Nah, jangan terlalu lama, apalagi sudah baca surat. Nah, baru teringat. Makanya harus imamnya yang mau jadi imam ya harus ngaji. Supaya paham, harus dikeraskan bacaan aminnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Nah, jadi Nabi membaca amin dengan suara yang jahar, suara yang keras, dan harus dengan bersemangat. Kenapa? Ya karena ini syiar. Amin itu syiar. Nah, syiar Islam. Maka kesalahan banyak makmum atau imam, dia tidak membaca amin atau baca amin tapi dalam hati. Nah, tidak ikut bersuara. Biasanya yang semangat itu anak-anak kecil. Tidak tahu kenapa semakin berilmu semakin seakan-akan sudah tidak mau keluarin, tidak mau mengeraskan kata apa aminnya. Atau mungkin sudah merasa senior, saya senior anak-anak kecil yang atau membaca amin tapi tidak semangat amin. Nah, itu tidak semangat. Padahal ini apa sih? Syiar. Padahal ini adalah syiar kita. Jadi usahakan ya aminnya bersemangat dengan suara yang keras, Nah, tentunya kita setiap mengucapkan amin ya kita berharap supaya amin kita ini bersamaan dengan aminnya siapa? Malaikat. Supaya ya seketika itu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lampau. Nah, berarti apa? Imamnya harus ngaji juga, makmumnya juga harus ngaji ya, sama-sama harus ngaji. Nah, ya mau nyetir aja ada ujiannya, ya kan? Meskipun kebanyakan nembak ya, tapi ada ujian. Nyopirin orang aja, nyopir pasir aja harus ada ujiannya, ya kan? Untuk ada SIM. Nah, ini nyopirin orang ke surga, tidak mau ngaji, tidak mau ngaji. Nah, maksudnya jadi imam, sopir itu imam, imam. Ya masa sopir truk aja harus ada izin. Jadi imam tidak pernah ngaji. Nah, yang tadi nomor berapa? Sekarang 4. Nah, sekarang kita masuk ke caranya. Cara bacaan yang benar, bacaan amin yang benar. Bacaan amin yang benar. Ya, paling tidak dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ada 2 cara ya. Paling tidak ada 2 cara yang dibenarkan ketika kita membaca amin. Yang pertama, dan inilah yang paling afdol, adalah dengan membaca amin. Jadi a-nya panjang, mimnya panjang. Amin. Ini yang paling afdol. Ini apa? Isim fi'il amar bermakna istajib. Artinya apa? Kabulkanlah. Artinya apa? Terimalah, kabulkanlah. Jadi yang paling benar apa? A-nya panjang, mimnya panjang. Jadi A-nya 2. Terus mimnya juga panjang. Pakai ya. Amin. Gitu. Amin. Ini yang pertama yang dibenarkan. Cara yang kedua mirip, bedanya A-nya tidak panjang.
Enggak panjang. Tapi mimnya panjang. Ini dua cara yang dibenarkan. Tapi kita katakan yang paling sahih, yang paling baik adalah yang pertama, yaitu memanjangkan apa? A-nya sama mimnya. Yang kedua apa? Mirip, bedanya A-nya tidak panjang. Jadi amin, amin, amin. Ini cara kedua. Jadi A-nya tidak panjang. Yang pertama apa? Amin, amin. Ini dua cara yang dibenarkan. Adapun yang lain-lain, kalau misalnya amin, ini tidak dibenarkan. Jadi A-nya panjang tapi mimnya tidak panjang. Amin. Ada juga yang pakai tasydid mimnya. Amin. Mimnya pakai tasydid. Ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena amin itu artinya apa? Menyengaja, menuju, aminal bait. Itu dalam Quran. Aminal bait, menuju ke bait artinya. Jadi artinya sudahlah lain. Itu apa? Berkaitan dengan kalau amin itu artinya apa? Berimanlah. Berimanlah. Menyuruh orang untuk apa? Beriman. Amin. Itu artinya apa? Beriman. Kalau amin artinya bermaksud untuk ke suatu tempat, ya, bertujuan untuk ke suatu tempat. Itu kalau pakai tasydid. Dan ini sebagian orang ya pakai tasydid. Itu kan itu kan ada tasydidnya. Amin. Ini tidak dibenarkan. Ini cara membaca apa? Amin yang benar. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama bagaimana? Amin. Terus yang kedua? Amin. Terus intinya yang selainnya salah gitu aja. Yang selain dari yang dua ini berarti tidak dibenarkan. Mau pakai tasydid atau mimnya tidak panjang, itu berarti nanti artinya lain. Ini cara mengucapkan amin. Sekarang tentang fadilah mengucapkan amin. Keutamaannya. Yang pertama, yang tadi tidak apa, kita ulang lagi apa? Diampuni dosanya yang lalu. Jadi perkataan amin itu apa? Pengampunan dosa. Diampuni dosa yang lalu. Dalilnya yang tadi. Yang kedua, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa kita apa? Dikabulkan, diijabah. Doa kita apa? Diijabah. Maka ketika kita mengatakan amin, yang terbayang apa? Pengampunan dosa. Yang kedua apa? Doa kita, karena Al-Fatihah itu adalah kunci dari doa yang terbaik, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa kita meminta hidayah atau meminta Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita apa? Istiqomah di dalam hidayah, di dalam iman. Dan meminta berada di jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Maka kita mengatakan apa? Amin. Ya Allah, terimalah doa kami. Maka ketika kita mengatakan amin, artinya apa? Yaitu juga sebenarnya doa supaya Allah mengabulkan
doa kita di surah Al-Fatihah dan doa-doa yang lainnya. Maka kita ketika mengatakan amin, ya itu artinya apa? Yang kita bayangkan, kita membayangkan, kita optimis, percaya diri, ya, percaya sama Allah kalau Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, kemudian yang ketiga, membuat Yahudi iri dan hasad. Membuat apa? Yahudi iri dan hasad. Nah, membuat apa? Yahudi iri dan hasad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda qaumun hussadun au hasadun. Naam, hussadun. Jadi orang Yahudi itu adalah kaum yang sangat memiliki sifat hasad. Ya, mereka sangat hasad. Naam. Hasadukum ala thalatha. Mereka orang Yahudi itu, ya, banyak hasadnya sama kita orang muslim, terutama pada tiga hal. Terutama pada hasadnya mereka itu pada tiga hal, terutama pada tiga hal. Yang pertama adalah mereka, ya, hasad sama kita karena apa? Karena kita apa? Ifsya'is salam. Karena kita sebagai seorang muslim, ya, suka menebarkan salam sesama kita. Assalamu alaikum. Maka mereka hasad. Oh, orang muslimin sering apa? Saling mendoakan doa keselamatan di saat mereka berjumpa. Nah, ini yang pertama, yang berarti mereka apa? Semakin kita sering mengucapkan, menebarkan salam, artinya semakin mereka iri dan semakin hasad sama kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamatis soffi, dan meluruskan sof. Nah, jadi mereka itu tidak bisa seperti itu, ya, susah. Kita hanya ya modal dengan satu komando imam, ya, semuanya sudah, ya, bergerak semuanya mengambil apa bagiannya untuk apa? Meluruskan saf. Mereka apa? Juga iri dan mereka hasad, ya, karena kenapa? Ya, karena kita pandai meluruskan saf. Nah, atau saf. Kemudian yang ketiga adalah wa amin. Nah, ini yang syahidnya. Nah, jadi ada tiga hal yang dimana orang-orang Yahudi itu selalu merasa hasad sama kaum muslimin. Yang pertama adalah ketika kita ifsya'us salam, menyebarkan salam. Yang kedua ketika kita meluruskan shaf. Dan yang ketiga ketika kita mengatakan amin, ya, mengatakan amin. Makanya kalau namanya syiar, ya, maka jangan apa? Kalau syiar itu harus apa? Ya, harus dijaharkan, harus apa? Harus bersemangat. Syiar itu ya seperti takbiran Idul Fitri. Ya, harus diperlihatkan. Ya, harus kita bersemangat untuk menjalankannya, ya, untuk mengagungkannya. Makanya, ya, yang kita katakan di awal tadi apa? Ya, kalau baca amin, ya, bersemangat. Jangan dalam hati ataupun apa? Bacanya dengan tidak bersemangat, dengan lemas, amin, ya, seperti itu, ya, tidak. Nah, tapi usahakan dengan jahar, dengan niat apa? Ada tiga fadilah paling tidak. Yang pertama tadi apa? Mendapatkan. Jadi ketika mengatakan amin, diniatkan untuk apa? Supaya Allah mengampuni dosa kita. Semoga amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat. Yang pertama. Yang kedua, semoga doa-doa kita diijabah Allah dengan kita mengucapkan amin. Yang ketiga, ya, menjadikan orang-orang Yahudi menjadi iri dan hasad. Nah, ini diantara fadilah daripada apa? Mengucapkan amin. Nah, jadi kelas. Nah, ini sudah selesai. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.